Forum Cinta Bumi Tanimbar demo Kejari Tanimbar sampaikan 7 pernyataan sikap. Saumlaki, tribunmaluku.com. Forum Cinta Bumi Tanimbar FCBT menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang beralamat di Jalan Insinyur Soekarno, Saumlaki, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Lebih dari 700 demonstran tersebut berasal dari Kecamatan Tanimbar Selatan, Wertamrian, Kormomolin, Mirunmas, Tanimbar Utara, Warlabobar serta Kecamatan Selaru. Sejumlah massa mulai melakukan aksi long march dari Kompleks Pertokoan Tanimbar Raya di wilayah Pelabuhan Laut Saumlaki menyusuri Jalan Matilda Batlayare hingga menembus Jalan Insinyur Soekarno dan berorasi di depan pintu masuk kantor Kejari dengan menggunakan pengeras suara. Para demonstran juga membawa serta belasan spanduk yang bertuliskan dukungan bagi Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi di daerah ini. Demonstrasi FCBT ini diakui sebagai bentuk reaksi atas upaya sejumlah pihak tertentu yang mendorong kejaksaan setempat untuk terus mengusut keterlibatan Petrus Fatlolon, Bupati Kepulauan Tanimbar periode tahun 2017 sampai tahun 2022, dalam kasus dugaan korupsi SPPD fiktif yang telah menyeret mantan Sekda Kepulauan Tanimbar Ruben Benharvioto Moriolkosu dan Bendahara Pengeluaran Petrus Masela ke Trali Besi. Meskipun Fatlolon telah bersaksi di persidangan Tipikor Ambon dan saat ini kasus tersebut masih dalam tahapan persidangan. Sejumlah orator yang berorasi di depan kantor Kejari setempat adalah tokoh pemuda Muslim Muhammad Taher Kalean, tokoh pemuda Gereja Protestan Maluku GPM, Dalman Larat, Fidelis Samponu tokoh pemuda Katolik dan Alexander Belay koordinator FCBT. Alexander Belay menyatakan, aksi mereka sebagai bentuk dukungan bagi Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar profesional dan tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah. Sangatlah miris jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan kelompok atau organisasi kepemudaan dan lain sebagainya memaksakan kehendak mereka dengan sadar dan sengaja atau mempengaruhi Kejaksaan Negeri Saumlaki guna menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa disertai dengan dasar hukum dan atau dua alat bukti yang sah, katanya. Dia katakan, dalam fakta persidangan tertanggal 24 April tahun 2024 dengan agenda pemeriksaan terdakwa SPPD fiktif Sekda Kepulauan Tanimbar, telah jelas para terdakwa tidak bisa membuktikan keterlibatan Petrus Fatlolon. Bahkan, menurutnya, hakim yang menangani perkara ini menyebut tudingan kepada Petrus Fatlolon buyar karena tidak beralasan tepat. Majelis Hakim justru mengaku malu kepada Petrus Fatlolon karena tuduhan-tuduhan yang dialamatkan baginya itu tidak terbukti. 7 Manifesto FCBT. Sebelum menyerahkan pernyataan sikap para demonstran kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, secara berurutan para orator menyampaikan seruan kekesalan mereka terhadap upaya-upaya sejumlah kelompok tertentu yang sebelumnya telah berorasi dan meminta jaksa penyidik menetapkan Petrus Fatlolon sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka menyerukan agar jaksa menegakkan prinsip kemandirian fungsi penegakan hukum yang bebas dari campur tangan kekuasaan dan atau kelompok maupun pihak-pihak kapitalis yang ingin mencoba mengintervensi penegakan hukum. Hendaklah dihindari demi dan atau tegaknya keadilan di bumi Duan Lolat, kata salah satu orator. Berikut 7 poin pernyataan sikap atau manifesto FCBT yaitu: mendukung pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam penanganan sejumlah kasus korupsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menolak dengan tegas upaya intervensi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh sejumlah kelompok dan atau organisasi. Menolak dengan tegas upaya kriminalisasi terhadap Petrus Fatlolon yang cenderung bernuansa politis. Meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta menjaga netralitas dan kredibilitas lembaga. Mengutuk keras upaya politisasi agama dalam persoalan penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas para provokator yang mencoba memainkan politik identitas sebagai komoditi politik jelang pemilu kada 2024, sebagai upaya mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat black campaign, dan menjadi hambatan terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan, serta mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif jelang pemilu kada 2024. Demonstrasi ini berakhir dengan aman,
Setelah perwakilan demonstran diberi ruang untuk bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dedi Wahyudi untuk menyerahkan sikap mereka dan berdialog bersama.